Tapi kenapa lu kayak anjing? Awalnya gini om, gue cuman keluarin kamera nih di kantor gue, baik-baik dikatain, ah Cina lu goblok tau apa. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Timothy Ronda. Padahal kita tuh kenal udah lama ya. 3 tahun lalu. 3 tahun kita pernah ngobrol juga di sini Iya. kan, ya kan. Cuman gara-gara kemarin gue bikin konten heboh, ada yang ngata-ngatain gue, ada yang ngata-ngatain lu, Iya. ya kan. Ya memang harus begitu, kalau nggak kita nggak ketemu lagi. Oh, tapi pertanyaan nih, kita bercanda-bercanda aja di sini kan. Lu kayak apa sih? Wah, cukup lah, puji Tuhan cukup lah om. Kan lu bilang dari apa, Napoleon lahir. Itu yang di Densu ya? Iya, Nah benar. itu kan tapi kan gini, bisnis kan ada valuasi om ya. Oh, Jadi misalnya gue punya usaha, misalnya bisa 10 miliar sebulan omset ya misalnya. Omset. Itu kan bisa divaluasi 10 kali, betul. ya kan? Dari omset, price to sales, ada yang price to earning. Betul. Itu pun belum dikurangin biaya dan Betul. sebagainya. Dan seperti misalnya Om Deddy kan juga punya media nih. Iya. Medianya kan bisa divaluasi Valuasinya berapa? dan misalnya Om Deddy nggak pernah mau jual nih sahamnya misalnya. Ya, Orang mau tawar misalnya 20 triliun bisa juga bisa, lebih dari itu berarti mau value-nya. Uang Bener. dijual kan? Iya. Kan? Iya benar. Betul. Berarti kaya tapi kan. Cukup lah puji Tuhan. Karena gue udah lama Om Ded. Gue udah kerja dari 15 tahun kan. Dan terakhir kita ketemu 3 tahun lalu kan kita banyak bahas tuh. Lebih kaya mana lu 3 tahun yang lalu apa sekarang? Oh pasti sekarang. Sekarang sombong ya. Karena timingnya pas menurut gue. Timingnya Gitu. pas. Gue nggak percaya semua ini karena kehebatan gue sendiri. Gue bertemu orang-orang yang tepat di waktu yang tepat, ada inovasi yang tepat. Tapi kan butuh knowledge lu juga. Butuh. Tapi waktu itu tuh kalau Om Deddy ingat, itu kan podcastnya sebenarnya kita punya yang terakhir tuh tayangnya 4 bulan setelah kayaknya, agak lama itu tayangnya tuh. Itu kita syuting awalnya ChatGPT masih beta testing loh. Iya betul. Masih beta testing. Betul. Gue yang pertama kali ngomong di Indonesia di sini. Betul. Tentang teknologi Iya, itu. Om Deddy waktu itu abis di belakang sebenarnya kan ini Iya, itu ini gimana segala itu macam. masih beta testing. Beta benar. testing itu. Masih belum ada aplikasinya kan? Iya, belum ada aplikasinya, Iya, masih di web. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa bikin percepatannya juga. Om. Karena gue banyak Belajar dari sana. iterasi dari sana Ya setiap gue hari. juga sekarang kalau ChatGPT agak serem. Kalau gue nanya dia langsung jawabnya, Hai Mas Ded tuh kayak tahu gue aja loh. udah bisa gitu kan? Udah bisa terus dia begitu. bisa mengikuti segala sesuatu yang kita taruh di dia. Akhirnya terus dia punya knowledge tentang kita, Learning modelnya. learning modelnya. Terus akhirnya dia akan nyari narasi-narasi lain yang sesuai dengan kita. Betul. Jadi artinya orang tolol pakai ChatGPT tambah tolol. Itu yang sempat kita bahas juga, itu disparasi intelektual. Jadi yang pinter tuh akan pinter sekali, yang kurang pinter itu akan ya jadi kurang pinter tetap. Ya karena menurut gue gini, kalau gue tuh nggak terlalu takut dengan AI dan ChatGPT. Kenapa gini? Kalau menurut gue gini, seorang insinyur desain grafis lah, Ya. pakai ChatGPT, sama orang nggak punya ilmu tentang desain pakai ChatGPT, tetap akan lebih bagus orang yang ngerti desain. Oh pasti 100%. Karena ChatGPT is not 100% perfect and it's all about taste. Ya Betul. kan? Jadi nggak mengatakan bahwa akan menggantikan pekerjaannya graphic designer. Enggak, karena kalau graphic designer yang memang punya ilmu graphic designer pakai ChatGPT, hasilnya akan lebih bagus dibandingkan orang-orang Betul. yang ngerti desainer. Nah tapi efeknya gini Om menurut saya, desainer yang paling hebat akan jadi lebih hebat lagi. Betul. Tapi desainer yang di bawah ini yang skillnya biasa aja, ini yang akan kehapus semua nanti. Oh ya, itu kan memang teori evolusi lah ending-ending Iya. kan. Yang Cuman ini percepatan Om dari teori itu. kaget ya. Kaget. Dan gua pun kaget Om. Kan gua makanya dari beta testing waktu itu kan. Sampai sekarang tuh itu perkembangannya eksponensial Om. Gila ya. Ini lebih cepat dibanding internet berkembang. Ini setiap 6 bulan model itu double. Oh iya, sekarang ada Magnus. Sekarang Iya. ada macam-macam lah. Udah Canggih nggak sekali. bisa disebutin apa Iya. aja lah udah. Tapi gini, mungkin pertanyaan gue begini. Bisa nggak orang kaya, bisa tidak orang menjadi kaya gara-gara ChatGPT? Oke. Kalau misalnya menjadi kaya banget mungkin enggak kali ya. Kecuali bikin ChatGPT-nya ya. Tapi kalau sekedar kaya mungkin bisa. Kaya ini berapa nih Om? Misalnya. Kasih gambaran lah. Kalau definisi Cukup. kaya di sini di atas UMR. Contoh ya, kalau misalnya Om Deddy tanya bisa nggak dapetin 50-100 juta per bulan pakai ChatGPT? Bisa. Bisa. Itu bisa banget. Bisa. Kalian bisa bikin service banyak contohnya. Kalian tawarin ke bisnis-bisnis. OCS-nya nih bisa diubah jadi AI nih. Belakangnya kalian colokin agentic-nya ke ChatGPT itu. No. bisa. Gua nggak kesana maksudnya. Maksud gua bisa nggak orang menjadi kaya gara-gara belajar atau ter-assist dengan ChatGPT? Oh itu bisa banget. Itu bisa ya. Dan saya adalah bukti nyatanya. Om.
Saya percepatannya luar biasa setelah ada itu. Karena reiterasinya cepat. Logiknya saya bisa cari. Dan sekarang kan Google punya yang namanya Gemini kan. Iya. Gemini tapi itu menurut gua lebih era ke ChatGPT sih. Menurut gua. Betul kalau untuk sekarang. Tapi Google Gemini menurut saya yang paling canggih sekarang. Saya kan udah eksplorasi semuanya. Contohnya nih teman-teman bisa langsung tes nanti ya. Kita kan nonton podcast ini. Kalian copy linknya taruh di Google Gemini. Tapi yang pro ya. Kalian suruh summarize. Dia akan keluar semua. Karena dia punya database-nya YouTube Om. Oh iya betul. Jadi ChatGPT nggak bisa tuh. Kalau ini taruh ChatGPT dengan itu. Ya, itu luar biasa Om. Jadi misalnya Warren Buffett nih, dia 4 jam ngomong, gue malas kan dengerin semua yang tahun-tahun lalu. Taruh situ, summarize semua. Keluar, betul. Nah, gue lagi nyoba Magnus. Magnus itu larinya ke jurnal. Iya. Jadi dia cari jurnal terus keluar. Karena ChatGPT itu bisa salah loh. Bisa salah. Gue pernah nanya tentang obat lah gitu ya. Gue pakai obat ini, suplemen ini gitu misalnya. Terus gue nanya gimana? Oh oke, bagus gini. Pokoknya dia bilang gitu ya. Terus gue bilang, tapi bukannya ini lebih bagus diganti pakai ini harusnya. Terus dia bilang, oh iya, you're right. Oke, berarti lu kan tidak memberikan gue yang terbaik kan gitu. Maksud gue, kita harus punya knowledge juga. Betul. Jangan cuma bergantung pada itu. You need to Google it, you need to do research sampai kita paham juga. Kalau enggak kan lu bohongin juga nggak tahu. Betul. Tapi itu untuk mempercepat learning itu menurut saya ya. Untuk kalau mempercepat learning mah udahlah, nggak usah ngomong. Artinya lu setuju dengan AI ini orang bisa maju ya? Ini pasti bisa maju. Ini kan kita kan kemarin bahas tren-tren dunia tuh Om. Kita bahas tren chatbot AI. Itu waktu itu belum ada satupun di negara ini yang bahas. Kita bahas tren Bitcoin. Waktu itu masih 300 juta, 200 juta. Sekarang udah sekitar 1,6, 1,7 miliar. Kita banyak bahas. Menurut gua nextnya ini yang akan seru itu humanoid sebenarnya. Humanoid robot. Oh iya. Karena robot itu kalau misalnya kita lihat di pabrik. Itu susah untuk bikin satu robot yang untuk scale-nya besar sekali. Karena mereka sangat spesifik kan, misalnya untuk angkat pintu mobil, untuk ngebaut, spesifik. Tapi kalau bentuknya manusia, ini akan jadi reiterasi ribuan jam, ribuan tahun untuk jadi sempurna. What will they replace? Semuanya kalau itu. So, menurut saya pertanian, semuanya diganti. Terus manusia kerja apa? Nah, ini menurut saya seperti ini Om. Banyak yang bilang bahwa ini teknologi kan positif sum ya. Let's say saya sulap nih, semuanya di dunia ini jadi engineer. Dunia ini akan lebih dekat ke sempurna sebenarnya. Jadi contohnya, misalnya saya bisa ganti nih, ada 10 miliar ya misalnya, humanoid jalan di bumi ini, mungkin makanan bisa jadi gratis Om. Iya. Karena produktivitasnya tinggi sekali. Kan dalam pengertian sistematik kan. Iya. Sempurna kan dalam pengertian hypothetical dan sistematisnya sempurna. Iya. Gimana dengan human being-nya? Human being-nya karena kalau menurut gua, kalau mengatakan kita bikin 10 juta humanoid, dunia ini akan sempurna. Ya orang-orang akan diabetes tapi. Oh iya. Iya, betul. Jadi human-nya menurut saya gini, kalau apa yang dilakukan Om Ded ini yang nggak bisa digantikan justru. Ini adalah interaksi manusianya. Ini akan di-crave sama orang. Tidak bisa atau belum? Tidak bisa, sampai kapanpun. Kenapa? Karena robot dan AI ini akan melakukan sesuatu yang nanti fisikal ke dunia nyata. Atau pekerjaan. Tapi sesuatu yang kreatif. Yang seperti ini. Yang orang crave, manusia punya emosi, keterikatan emosi. Itu yang nanti paling tinggi Om. Jadi ini tesis baru saya, uang itu bukan yang paling penting. Om Ded tadi di bawah nanya kan, kenapa saya akhirnya bikin show segala macam. Karena menurut saya uang bukan yang paling penting. Apa yang paling penting? Paling penting adalah atensi, bola mata manusia. Atensi. Bola mata manusia. Karena di saat tadi AI-nya bisa kerjain dan robotnya bisa kerjain semuanya, tinggal naratif kontrol, social engineering. How you deliver it? Ya, cara manusia mikir seperti apa. Cara bikin manusia, cara shaping manusia punya narasi. Itu yang paling mahal. Lu mengatakan bahwa itu tidak bisa digantikan.